Selamat pagi pemirsa, senang kembali bertemu dengan Anda dalam Apa Kabar Kupang pagi hari ini. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas seputar aktivitas di Kota Kupang yang menjadi sorotan publik. Bersama saya, Tri Tiwi Uli, inilah Apa Kabar Kupang selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, berita pertama datang dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melalui bidang tindak pidana korupsi secara resmi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Masing-masing dalam 2 perkara yang berbeda merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah. Kasus dugaan korupsi di PT Jam Grinda NTT terus bergulir. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur kini tengah mendalami pengelolaan penyertaan modal senilai 25 miliar yang diduga tidak sesuai prosedur. Dalam perkembangan terbaru, ditemukan 2 bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 3 tersangka dalam perkara ini, yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Kepala Divisi Umum dan Keuangan PT Jam Grinda NTT. Tak hanya itu, kasus dugaan korupsi rehabilitasi jaringan irigasi YCS di Kabupaten Manggarai dengan nilai kontrak hampir 3,85 miliar turut menjadi sorotan. Permasalahan ini dimulai sejak perencanaan proyek. HSUD sebagai salah satu tersangka tidak melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan teknis yang digunakan untuk pelelangan. Proyek yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini justru diduga syarat dengan praktik korupsi. Terpasang yang sebenarnya. Perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2.352.168.000 dengan indikasi kuat terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan visi proyek irigasi yang semestinya mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Manggarai. Dalam keterangan pers yang disampaikan kepada awak media, Wakajati NTT Ikhwanul Hakim menegaskan bahwa penegakan hukum atas perkara ini menjadi bukti Kejati NTT serius dalam menangani setiap dugaan tindak pidana korupsi. Selanjutnya pemirsa, Aset Negara kini kembali menjadi sorotan publik. Penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bergerak cepat mengamankan tanah milik Kemenkum RI yang diduga telah diperjualbelikan dan dikuasai secara ilegal. Kejati Nusa Tenggara Timur menyita lahan milik pemerintah di Kelurahan Oesapa pada Rabu 28 Mei. Selama ini tanah tersebut telah diperjualbelikan sejumlah warga Kota Kupang dengan kerugian negara mencapai 900 miliar. Penyitaan tersebut dilakukan dengan pemasangan beberapa papan tanda penyitaan dan kawat berduri di beberapa titik. Tanah tersebut memiliki luas 99,785 meter persegi dan tercatat secara sah dalam sertifikat hak pakai nomor 4 tahun 1995 atas nama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sementara sudah kami panggil secara patut, ada yang datang, ada yang sudah kami periksa ambil BAP, ada juga yang belum sempat hadir. Tetap kami akan proses semua, kita akan panggil untuk menilai apakah mereka beretikat baik untuk mengembalikan atau tidak. Langkah penyitaan ini merupakan bagian dari proses hukum yang transparan dan akuntabel untuk mengembalikan hak negara dan mencegah kerugian lebih lanjut. Ya pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Kupang menyelenggarakan kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban di beberapa masjid yang tersebar di Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat nilai-nilai religius dan sosial masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha. Bukan hanya sebagai agenda tahunan, namun penyerahan hewan kurban ini turut memperkuat solidaritas sosial dan mendukung pelaksanaan ibadah umat Muslim di Kota Kupang. Bagaimana kita semangat persatuan ya dari Kota Kupang, kita menjadi pembelajaran besar. Kami dari Kota Kupang terus untuk berkolaborasi dengan setiap
Di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran, bantuan hewan kurban tahun ini disalurkan ke 16 masjid yang ada di Kota Kupang. Ya pemirsa, berhasil lolos ke Liga 3 Nasional, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur menggelar malam apresiasi untuk klub sepak bola Persebaya sebagai bentuk dukungan dan ucapan terima kasih pemerintah atas prestasi yang telah diberikan. Keberhasilan Persebaya lolos ke Liga 3 Nasional disambut antusias oleh pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hal ini diwujudkan lewat acara makan malam bersama yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sangat bangga karena bisa diterima oleh Pak Gubernur langsung, dan ini adalah hal yang sangat baik untuk saya dan untuk Kalimantan Barat. Harapan yang baik, yang positif, dan seperti semboyan kita bahwa setiap pertandingan adalah final, dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk NTT. Acara yang berlangsung penuh kehangatan itu dihadiri oleh Gubernur NTT, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, serta jajaran manajemen, pelatih, dan seluruh pemain Persebaya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTT mengumumkan rencana pemberian bonus khusus sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian Persebaya. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Nusa Tenggara Timur, Gubernur NTT meluncurkan program One Village One Product dengan melibatkan para pelaku UMKM dari berbagai desa. Launching program One Village One Product atau yang dikenal dengan OVOP bertujuan untuk mengangkat potensi produk unggulan dari setiap desa. Dengan melibatkan pelaku UMKM, binaan Bank Indonesia dan Bank NTT, program ini memberikan akses yang lebih baik bagi produk lokal ke pasar yang lebih luas. Terdapat 44 produk unggulan dari 22 kabupaten dan kota. OVOP bukan sekedar ajang promosi produk lokal, tetapi juga wujud nyata strategi memperkuat ekonomi berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Nah, ini sangat luar biasa karena akan memotivasi spirit kepada seluruh pelaku UMKM di desa, terutama untuk bagaimana mendorong usaha-usaha produktif di desa dan memanfaatkan seluruh potensi daya alam yang ada. Seluruh kabupaten kota ada di sini. Ini stand-stand yang sudah siap. Ini yang ada di sini kurang lebih 22, ya 44. 44 desa lokus. Ya pemirsa, untuk menutup perjumpaan kita dalam Apa Kabar Kupang pagi hari ini, kami akan menayangkan kepada Anda bagaimana kisah perjalanan karir seorang jurnalis investigasi, John Seo, yang sudah bekerja selama 14 tahun di Tempo. Seperti apa awal mula beliau tertarik pada dunia jurnalisme, suka duka yang dihadapi sampai dengan saat ini, berikut adalah tayangannya untuk Anda. Perjalanan seorang jurnalis investigasi tentu tidak selalu mulus. Ada banyak rintangan, ancaman, dan tekanan yang harus dihadapi. Lahir di Kupang 23 Januari 1978. Kini John Seo berusia 47 tahun. Sudah berkecimpung di dunia jurnalisme selama 14 tahun, membuat John Seo tentu memiliki ceritanya sendiri. Untuk tertariknya masuk ke dunia jurnalistik, sebenarnya itu dia berjalan seiringnya waktu. Kalau membaca menulis memang hobi juga sih sebenarnya sebelum. Tapi mau gimana lagi? Tambah dengan umur dan segala macam tidak mungkin untuk ke CPNS atau ke ini. Akhirnya saya berpikir sudah ini passion saya memang harus di sini sudah. Nah dari antara itu saya mulai belajar sudah ini passion saya di sini. Berarti saya di Tempo saya harus bisa belajar, saya harus bisa membuat sesuatu yang istilah yang penting orang tahu lah. Saya pernah buat ini. Ya, awal-awal memang berat. Karena kita pergi dengan modal kosong nih. Kita mulai baca-baca berita, mulai belajar bagaimana membuat berita. Memang dia butuh waktu panjang. Sampai dengan saat ini saja kan itu perjalanan bukan perjalanan yang pendek, perjalanan yang panjang.
tantangannya memang banyak. Karena memang kemauan yang keras, makanya saya berlanjut sekali. Investigasi, human trafficking, nah, itu yang paling menantang. Itu godaan, cobaan terlalu banyak. Abaikan semua itu. Abaikan semua itu tantangan, saya anggap itu tantangan risiko profesi. Nah, di Malaysia itu kan kamera saya dirampas misalnya. Kan ada yang model-model begitu kan, kamera dirampas, diminta hapus foto, ditekan. So, jangan buat berita ini segala macam. Pokoknya tantangannya lumayan berat. Apa ya, meliputi sana, berjanji dengan beberapa tokoh seperti di sini kalau NTT Akjati ya. Setelah wawancara, foto segala macam, tapi dia tidak terima, jadi dia rampas kamera. Dia rampas kamera, rampas handphone dengan anak buahnya 2 orang. Terus saya minta kembali handphonenya, kameranya dia kasih, dia minta hapus. Jadi dia hapus sendiri fotonya, tapi kan tidak semua yang dihapus. Di kamera, kemudian ada di handphone, dia minta rekaman dihapus, karena tidak memberi keterangan, padahal kita sudah deal sebelumnya untuk wawancara. Karena itu yang waktu itu saya awal masuknya tuh menyamar sebagai cukong, masuk cukong, terus saya sampaikan ke dia bahwa saya ada TKI banyak nih, tapi ini menyamar kan, di istilah kalau di investigasi itu undercover. Dan jadi saya menyamar itu bahwa saya ada cukong, dia percaya bahwa masuk saya ke tempat penampungan TKI di sana. Akhirnya saya melihat semuanya di situ saya lihat. Nah, di jurnalistik itu kan harus ada cover both side. Nah, minimal saya harus wawancara lagi dia. Nah, saya pergi pertama, ini cukong bukan wartawan. Pergi kedua, ini wartawan. Nah, itu orang yang marah. Dia bilang dia merasa ditipu kan, dia merasa pistol di atas meja, ancam-ancam segala macam. Bahwa saya telah melakukan penipuan. Nah, saya bilang ini tugas investigasi, saya konfirmasi segala macam ke dia. Tapi akhirnya bisa berhasil negosiasi karena waktu itu saya tidak sendiri, saya juga teman dari Malaysia. Masuk ke dalam, teman jurnalis juga. Masuk ke dalam, makanya terakhir kita negosiasi, kita berhasil keluar. Ya, dengan ancamannya seperti itu. Proses liputan di sana tuh berapa bulan atau minggu saja? Minggu saya di sana hanya minggu, sekitar 3 minggu. Kemudian yang paling membanggakan itu, ya itu juara 1 soap award yang tulisan soal human trafficking. Waktu itu dari kantor masukkan untuk ikut lomba soap award itu dia kelasnya Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara. Kebetulan itu kemarin itu bersaing dengan Reuters dengan China. Jadi 3 media waktu itu ya. Ini penyerahannya itu waktu itu di Hong Kong. Penyerahan sertifikat soap award itu di Hong Kong. Kan soalnya semua hal itu kan jadi berita. Soalnya semua hal yang liputan jadi berita. Ada hal itu yang untuk ini ketemu belajar ini bahwa ini pemerintah dia harusnya begini. Ini jadi artinya ketunjuk punya peran untuk pembangunan di daerah maupun di Indonesia gitu. Jadi artinya kan ketunjuk juga punya sumbangsi melalui tulisan ke pemerintah, walaupun tulisan itu kadang kritik, kadang juga kurang disukai, tapi kan ada juga yang sumbangsi pemerintah harusnya buat ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau ini untuk menuntaskan masalah stunting, atau ini untuk itu kan merubah, salah satunya ya bisa merubah pola pikir ketunjuk. Dukungan keluarga mungkin dari awal ya, dari awal orang sudah terbiasa. Karena awal itu lebih parah daripada sekarang. Sekarang pulang paling lambat jam 7 sampai jam 8 malam. Kalau tidak ada liputan malam lagi. Tapi kalau dulu itu jam 5 sore sampai pagi. Karena dulu kan pernah jadi redaktur di media lokal sini. Nah itu dia kerjakan mulai dari jam 5 sore sampai cetak. Kan dulu masih media cetak. Nah itu kan jarang di rumah. Kadang ketemu tidur, anak sepi sekolah. Ketemu bangun, ketemu sejalan, anak perlu sekolah. Jadi kan 1 minggu tuh mungkin berketemu 1 kali. Tapi mungkin sudah terbiasa, jadi biasa ketinggalkan jalan juga kan jauh-jauh, lama-lama.
3 bulan, 6 bulan. Mungkin sekarang saya intensinya mulai kurang. Kalau tidak mungkin 1 tahun itu saya di Kupang mungkin hanya 1 bulan. 11 bulannya di luar. Itu kotornya. Itu ya kadang bisa keliling hanya NTT, kadang keluar. Nah, situlah enaknya jadi wartawan itu. Bisa jalan ke mana-mana, bisa ketemu siapa saja. Iya, betul-betul. Nah, itu enaknya jadi jurnalis itu di situ. Makanya kadang-kadang beta ada biasa Minggu itu beta hari off. Jadi hari Minggu itu kadang bikin mati HP. Total. Beta sampai kasih memang itu HP, mati. Jadi beta tinggal bilang ke ketong, yang bilang ini ketong mau jalan-jalan, itu HP mati. Maksudnya biar nanti ada yang apa namanya? Ada yang kalau telepon ini kan nanti ketong perasaan, oh ketong harus pergi kan orang sudah telepon ini segala macam. Lebih mending ketong kasih mati HP, jalan sudah. Ketong mau mana jalan sudah, refreshing segala macam. Tapi itu biasa paling 1 bulan atau 2 bulan sekali. Waktu itu biasa hari Minggu. Hari Minggu itu kadang liputan betolak. Nah, ini mau di rumah saja dulu. Kalau di sini, kalau beta di kantor, tiap hari masuk. Kalau di kantor sana, di Jakarta. Kalau di sini kan dia sendiri tuh. Oh ini, berasa oh ini sudah tanya tempo. Saya biasa tahu speak. Oh ini bisa tanya, beta harus pergi. Jadi, di Tempo itu kan ada standar berita tuh. Jadi kalau hanya gubernur mau kegiatan, soalnya mungkin itu naik di Tempo. Kecuali sementara bukan kegiatan gubernur karena lempar, itu berita Tempo. Gitu. Istilah kalau di Tempo, ini anjing gigit orang itu biasa. Orang gigit anjing itu baru biasa. Jadi jurnalis itu dia harus tahu semua. Dia harus tahu ekonomi, makanya belajar setiap hari. Sekarang itu saya hanya berpikir kira-kira siapa yang bisa sama seperti. Jadi saya ada bingung beberapa orang yang ya ke depan semoga orang punya liputan-liputan investigasi yang lebih keren lagi dari yang saya buat. Berarti selama masih kuat terus menjadi seorang jurnalis. Selama masih kuat tetap jurnalis. Hanya untuk liputan investigasi. Kalau sekarang mungkin agak keren. Ya, karena itu dia pertama disita waktu pikiran. Umur ini berat. Usia yang sudah bisa menipu tuh di mana-mana orang bilang usia tidak bisa menipu ya. Kesehatan juga. Ya, susah nih dulu tuh licak kiri kanan itu sudah bisa. Berat. 2025 yang mulai ada cooling down, berharap nanti ada bimbing beberapa, semoga nanti ke depan orang lebih baik lagi ya. Karena kalau jangan ketong selesai sudah ini yang investigasi jangan masalah orang. Tapi kalau bilang mau investigasi yang sekarang yang dekat-dekat sini yang kecil-kecil bisa lah. Yang pertama itu jadi jurnalis ini enak. Enaknya dia bisa jalan ke mana-mana tanpa keluar uang pribadi mau dibilang. Jalan ke mana-mana, ketemu orang-orang besar. Memang orang bilang jadi jurnalis ini soalnya pasti. Soalnya tahu gaji berapa, habis bulan ini dapat berapa untuk kebutuhan. Tapi kalau menikmati pasti ada jalan. Soalnya mungkin so. Dia dengan sendirinya dia mengalir. Dia mengalir dengan sendiri. Mungkin dari kotong hal-hal kecil yang kotong tulis, pasti ada saya yang membuat perubahan, kotong jalani dengan hati, enjoy, happy, pasti ada di pas. Kisah John Seo adalah cerminan dedikasi, keberanian, dan integritas. Ia membuktikan bahwa jurnalisme bukan sekedar profesi, tetapi panggilan untuk senantiasa menyuarakan kebenaran demi masyarakat yang lebih baik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam Apa Kabar Kupang pagi hari ini. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengecek melalui website Spookzy. Saya Tritiwi Uli bersama seluruh rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.